Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana trik atau tipnya untuk mengajar secara online yang notabene banyak menjadi masalah juga di dalam pembelajaran, kurang menarik gitu ya. Padahal sesuai dengan harapan pembelajaran yang sekarang ini, pembelajaran harus menarik, kemudian antusias dan lain sebagainya. Ini seperti apa kira-kira? Ada hal-hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan guru yang lain agar bisa mendapatkan informasi ini sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ada 10 trik atau tip bagaimana pembelajaran secara daring ini. Yang pertama adalah tempat. Ya. Ketika kita melakukan pembelajaran daring, maka Bapak Ibu sebagai guru harus menyiapkan tempat yang tenang. Ya. Ketika kita mendapatkan tempat yang kurang tenang, mungkin pas kita lagi ngajar, tahu ada orang datang malah melihat, melewei ya. Atau mungkin ada kucing lewat, ada suara kucing atau seperti itu menjadi enggak tenang. Nah, ketika pembelajaran seperti itu justru akan mengganggu siswa. Nah, ini menjadi perhatiannya akan buyar lah seperti itu, kira-kira seperti itu. Nanti itu cari tempat yang memang benar-benar aman. Artinya kalau perlu ya silahkan kasih tahu keluarganya bahwa saya sedang daring 30 menit ke depan, untuk itu mohon untuk tidak mengganggu, misalkan seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah background. Background ini kalau kita tidak menggunakan background virtual, maka Bapak Ibu bisa menggunakan background yang apa adanya, tapi tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu aneh-aneh atau mungkin mencuri perhatian peserta sehingga misalkan ada gambar-gambar yang justru membuat siswa tidak konsen. Nah, itu dihindari gitu. Karena itu akan menjadi kendala. Lebih bagus misalkan di backgroundnya itu misalkan bukan background virtual, di belakangnya buku atau apa, nah misalkan seperti itu ya, itu pembelajarannya sehingga anak juga enggak terlalu terpengaruh dengan background, tapi yang sederhana sehingga fokusnya pada kita sebagai guru. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua juga siapkan kira-kira jangkauan mungkin dari buku, dari apa yang akan kita ambil itu kita tidak perlu harus kita berdiri terus lewat, nanti kita meninggalkan kamera, itu kalau bisa hindari yang seperti itu. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, komputer atau sudut komputer atau sudut kameranya. Nah, ketika ini misalkan ini saya contohkan saja Bapak Ibu, misalkan kameranya matanya nggak pas kira-kira seperti ini, maka kalau saya ngajar seperti ini akan nampak bahwa kita itu dangak gitu ya. Itu juga kalau bisa dihindari Bapak Ibu ketika kita melakukan itu. Atau mungkin kita karena kurang bisa kelihatan malah kita ke depan begini. Wah. Ya, menjadi nggak pas ya. Jadi ini menentukan betul ya, kamera ini sangat menentukan. Diupayakan ya tepat lah yang mengaturnya pas begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pencahayaan. Pencahayaan itu penting. Mungkin kita bisa di luar. Kalau di luar berisiko seperti saya ini posisinya di luar, Bapak Ibu. Karena suasananya panas, jadi cahaya yang masuk ke kita juga kurang tepat sebenarnya ya. Kita cari tempat yang percahayaannya bagus. Sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita punya semacam studio, itu yang nanti bisa dari sebelah kanan, sebelah kiri itu ada lampu lampu seperti yang untuk foto itu, atau mungkin lampu lampu cincin ya, lampu cincin itu dia akan bagus gambarnya. Jadi mau siang mau malam mau kapan saja gambarnya tetap terang ya, tetap terang dan terangnya akan lebih ori. Tidak seperti kalau kita siang di luar seperti ini kan kelihatan enggak bagus, memang seperti itu. Nah, tapi ini saya lakukan karena memang saya juga belum punya tempat. Itu pencahayaan jadi penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian. Nah, pakaian ini sesuatu yang memang bisa menjadi kurang menarik bagi siswa ketika Bapak Ibu menggunakan misalkan pakaian yang tidak selayaknya digunakan untuk mengajar, misalkan seperti itu. Ini juga enggak menarik. Atau mungkin pakaiannya aneh gitu, terlalu ramai, terlalu mewah atau terlalu, itu juga kurang menarik bagi siswa ya. Jadi pakaian itu penting ya. Tapi ingat bahwa pakaian itu yang dilihat sebenarnya kan dari
mungkin dari setengah badan ke atas loh. Kalau di bawah mungkin mau pakai sandal nggak ketahuan, ya kan? Mau pakai sarung atau pakai kolor juga nggak ketahuan. Tapi yang di atas termasuk rambut itu harus ditata dengan sebaik-baiknya. Itu pakaian. Kemudian yang berikutnya adalah headphone, Bapak Ibu. Nah, headphone Bapak Ibu ini saya contohkan, ada headphone yang model menggunakan Bluetooth, ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Menggunakan ini bisa seperti ini ya kan. Nih, klip lampu di kota ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini menggunakan apa namanya? Menggunakan Bluetooth ya Bapak Ibu. Nanti sehingga apa? Itu dimasukkan ke sana. Ini langsung nanti ada pencarian menggunakan Bluetooth. Ini tinggal dipakai seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga demikian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita menggunakan headphone ya Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan headphone ada beberapa yang menjadi perhatian. Bapak Ibu, saya kembalikan, atau menggunakan headphone yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan headphone seperti ini sebenarnya bagus ya Bapak Ibu, karena suara yang dari luar tidak terdengar nanti Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, kita gunakan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, menggunakan headphone ini menjadi suaranya akan lebih bagus kalau kita menggunakan. Tapi saya terus terang ini nggak menggunakan headphone karena kita menggunakan suara yang ada di komputer aja ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai fasilitas yang memang dibutuhkan kalau kita memang pembelajarannya online Bapak Ibu. Wah, saya nggak punya ya seperti itu ya. Kalau nggak punya ya apa boleh buat ya seadanya mungkin ya. Kemudian yang berikutnya adalah mikrofon. Mikrofon itu Bapak Ibu, kalau kita mau menggunakan mikrofon yang internal yang ada di laptop, yang penting pastikan mikrofon yang ada di laptop itu berfungsi baik Bapak Ibu. Sehingga seperti saya ini menggunakan mikrofon internal, suara yang mikrofon yang ada di dalam laptop. Sebenarnya saya juga sudah punya Bapak Ibu mikrofon yang menggunakan eksternal sebenarnya. Ini juga bisa dipakai, ini kan alatnya ada di sini Bapak Ibu. Saya menggunakan stand yang untuk mikrofonnya. Nah, dan kemudian menggunakan ini sebenarnya untuk mengurangi noise atau suara fisiknya itu hilang menggunakan ini. Nanti pasang seperti ini kira-kira ya, seperti kalau kita lihat sering kan orang menggunakan mikrofon seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi suaranya akan lebih bagus memang seperti itu. Nah, kemarin saya gunakan tapi suaranya kok menggunakan laptop yang pertama itu ternyata mikrofonnya rusak, jadi nggak bisa connect. Sehingga akhirnya beli laptop yang baru malah nggak perlu pakai mikrofon, ya sudah pakai ini saja ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nanti ketika mengajar benar-benar menyiapkan. Jadi jangan nggak asal-asalan mengajar ya. Ketika asal-asalan mengajar juga nggak menarik Bapak Ibu. Apalagi setelah lagi ngajar malah sambil gendong anaknya. Waduh, semakin kita siswa itu semakin nggak fokus ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8 itu fokus Bapak Ibu. Jadi namanya fokus itu mata kita itu fokus pada kamera. Karena apa? Karena kita akan seolah-olah kita itu berhadapan dengan siswa langsung. Misalkan itu, halo anak-anak sekalian, semuanya mudah-mudahan sehat selalu, ya kan? Seperti itu kan? Tapi kalau kita nggak fokus, kita melihat ke bawah begitu. Nah, kita kelihatan bahwa kita itu sebenarnya pandangan tidak kepada siswa. Sehingga siswa juga, gimana sih guru ini ngajar tapi nggak ngelihat ke saya. Padahal harapannya ketika ngajar itu seolah-olah ngajar di depan siswa betulan. Sehingga anak juga merasa sepertinya dilihat lah, seperti itu kira-kira. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah postur. Postur itu kita harus usahakan ya tegak ya, lurus gitu. Jadi jangan sampai letoy gitu, jangan ya. Itu namanya postur. Jadi postur kita benar-benar seolah-olah kita mengajar itu ya seperti kita di dalam kelas gitu ya. Sehingga anak-anak pun semangatnya juga sangat luar biasa. Itu yang diharapkan seperti itu. Kalau kita menyiapkannya ketika kita ngajar online gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah energi, Bapak Ibu. Kalau kita ngajar misalkan, jadi siapa ya yang belum hadir ya? Ini kok pada nggak kelihatan ya? Ini pada tidur apa bagaimana ya? Nah, anak-anak nanti coba dilihat ya di filenya. Nah, kira-kira kalau ngajar seperti itu kira-kira seperti apa? Tapi kalau Bapak Ibu dengan energi yang cukup
Baik anak-anak sekalian, pagi ini kita akan belajar terkait bagaimana pemanfaatan IT untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ini sangat luar biasa. Karena itu benar-benar siapkan HP-nya, siapkan laptopnya, misalkan seperti itu. Jadi kita ada energi. Ketika tidak ada energi itu tadi, orang siswanya semakin nggak semangat kalau gurunya sendiri tidak semangat. Itu barangkali 10 tips yang mungkin bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat terus untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.